Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Oke, kita akan masuk pada kelanjutan dari part sebelumnya, part 12. Sekarang kita masuk ke part 13, yaitu menerapkan formatting, apply formatting di Excel. Nah, jadi kenapa ini? Jadi kita akan apply formatting ya. Nah, dalam Microsoft Excel kita dapat menerapkan format Excel atau beberapa rank gitu kan. Jadi untuk menerapkannya, jadi kita coba di sini klik kanan, kemudian format cell. Kemudian kita pilih di sini di number atau format cell dialog. Nah, alternatif untuk menempatkan background atau latar belakang. Nah, number ini kita dapat mengatur format tergantung variasi sel. Nah, cari tutorial bab ini gitu. Untuk pengaturan tipe sel gitu. Kita juga dapat mengatur keselarasannya seperti dengan ini, dengan alignment. Kemudian kita dapat mengatur font teks pada tab di font seperti ini. Kemudian kita dapat mengatur perbatasan dengan border. Ini semua yang saya jelaskan ini sudah berlalu di bab-bab sebelumnya. Apa fungsi-fungsinya seperti itu. Ini saya menjelaskan ulang untuk menerapkan file formatting seperti itu di Excel ini. Ini part 13. Fill gitu. Nah, di sini untuk mengatur isi sel gitu di tab ini kan. Tutorialnya juga udah di belakang bab sebelumnya, tutorial sebelumnya. Di protection ini, nah ini dia. Kita dapat mengatur opsi perlindungan di sini. Seperti itu di pembahasan kali ini. Sekarang kita lanjut ke part 14. Yaitu tentang set options pada Excel. Nah, set options ini untuk lembar kerja sebenarnya. Tujuan cetak seperti umumnya itu grid lines atau sel tidak dicetak seperti itu. Jika kita ingin hasil cetak yang menyertakan grid lines, nah kita tinggal masuk ke seperti ini misalnya ya kan. Kita masuk ke page layout. Nah, di sini kita bisa masuk ke page setup. Nah, seperti ini dia. Kemudian
sebentar kita mau di sheet. Oke, tadi saya ada sheet. Oke, kemudian kita pilih grid lines. Ini dia grid lines. Saya ulangi di home tadi. Ini untuk menyertakan grid line ya, untuk hasil cetaknya. Kita masuk ke pack layout, kemudian pilih ini group pack setup, kemudian kita ke sheet, kemudian kita pilih grid lines. Oke, kemudian di sini kita bisa cek seperti itu. Kemudian kita pilih front view untuk mengecek. Nah, seperti ini nanti yang akan terjadi di satu halaman ini. Ini nanti yang dicetaknya seperti ini. Begitu dia. Dia akan muncul garis-garis seperti ini, seperti yang digambarkan tadi, dan akan berbatas di bawah. Seperti itu. Jadi di sini kita bahas sedikit print area ini kita untuk mengatur area cetak seperti ini, mengatur set print area, clear print area. Untuk mengatur area cetak, untuk mengatur area cetak kita aja kalau udah mau ngeprint gitu. Sedangkan print details ini print details. Nah, ini untuk mengatur judul. Jadi kita dapat mengatur judul untuk muncul di bagian atas, untuk baris di kiri kolom, di kiri untuk kolom seperti itu. Mengatur judul untuk muncul di bagian atas, untuk baris, dan di kiri untuk kolom. Nah, untuk print sendiri, jika kita ingin memprintnya, misalnya kita masuk ke sini, kemudian kita ke sheet seperti ini. Jadi di grid line ini akan muncul saat mencetak worksheetnya, saat kita mau ngeprint seperti itu. Nah, sedangkan untuk black and white, nah pilih ini. Kalau kita centang, ini untuk memerintahkan si printer mencetak warna mencetak grafik dalam warna hitam dan putih seperti itu. Jadi dia menyuruh si printer ini untuk mencetaknya hitam putih saja gitu. Sedangkan draft quality ini untuk kita gunakan untuk mencetak grafik. Kita melakukan pengaturan kualitas gitu di sini untuk draft komputernya, draft printernya. Sedangkan row and column heading, nah ini untuk memiliki header atau judul. Ini seperti ini, huruf seperti inilah, ini header namanya. Baris dan kolom dalam mencetak. Nah, seperti itu. Sedangkan ini fake order, down then over. Nah, down then over ini mencetak halaman bawah akhir. Dia itu untuk mencetak ini. Dia itu untuk mencetak halaman yang bawah. Dia mencetak paling bawah terlebih dahulu, dan kemudian halaman yang di atasnya, dari bawah ke atas. Sedangkan over dan down, nah dia mencetak halaman pertama awal dan kemudian mencetak halaman paling bawah. Jadi sedangkan down ini dari bawah ke atas, sedangkan over dari atas ke bawah seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke part 15. Jadi part 15 kali ini kita akan mengatur margin. Nah, di sini kita akan belajar tentang margin. Di Excel ini kita akan menyesuaikan margin. Nah, margin ini adalah
daerah yang tidak dicetak. Jadi dia tidak pernah akan mencetak margin yang kita buat. Misalnya ini yang akan kita cetak, sedangkan margin kita berada di sini. Jadi dia tidak akan mencetak ini. Ini nanti akan berbentuk seperti ini, sedangkan ini akan muncul seperti biasa, seperti itu. Jadi margin ini bisa kita atur sepanjang sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, semua halaman yang dicetak di dalam Microsoft Excel ini akan memiliki margin yang sama. Jadi kita buat satu untuk semua seperti itu setelah kita atur. Nah, jadi kita dapat mengatur margin dengan berbagai cara di sini. Jadi contoh yang pertama di sini kita buat ini home, kita kembali di sini. Jadi untuk mengatur margin kita masuk ke pack layout, kemudian margin yang ada di sini. Nah, di sini bisa kita pilih last custom setting, normal, wide, no row. Bisa juga kita setting dengan custom. Nah, di sini bisa kita atur, sedangkan di sini top berarti header paling atas. Dalam Microsoft Word itu biasanya kita buat 4. Untuk left kita buat 4. Nah, untuk right kanan kita buat 3. Untuk bottom kita buat 3. Nah, sedangkan untuk header, untuk judul yang kita bahas tadi di pencetakan header maupun footer, sekarang kita membahas margin. Ini untuk contoh saja, kita oke kan. Sebelum kita oke, kita kembali ke sheet, kita atur grid lines, kemudian margin di sini 433, kemudian kita oke. Nah, maka dia seperti ini. Dia jadi lebih. Jadi jika kita berkecil, nah ini sudah melebihi batas dari print kita. Jadi semisal kita cek, kita print view, dia sudah melebihi, begitu melebihi dia. Ini kita setting seperti itu untuk mengatur marginnya. Nah, jika kita lihat di sini, kita lihat print, maka dia akan seperti ini. Sama saja. Ini adalah batas yang otomatis. Jadi dia melebihi seperti ini. Jadi si margin ini nanti sudah tidak sesuai lagi sama, jadi dia lebih sedikit. Seperti itu, lebih sedikit. Cuman dalam satu kertas, ini kan batas yang udah ditetapkan di kertas 4. Margin kita pilih tadi 44443.
seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.